Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Hakim dari kelas 12 TKR 1. Di sini saya akan memberi materi tentang artikel beserta soal dan pembahasannya. Pengertian artikel. Artikel ialah suatu karangan tertulis dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan serta fakta dengan maksud mendidik, menghibur, dan meyakinkan. Artikel dibuat dengan tujuan untuk menyalurkan sebuah ide dan gagasan sebagai alat bantu bagi para pembaca untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi, untuk memberikan informasi terhadap para pembaca tentang suatu hal. Kaidah kebahasaan artikel. Yang pertama, menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu tidak bermakna hal lain ataupun dilebihkan. Maknanya seperti kata konotatif. Namun sebagian artikel juga akan menggunakan kata konotatif untuk memperindah dan mempopulerkan tulisannya. 2. Menggunakan kata-kata istilah atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. Contohnya, jika topik yang dibawakan mengenai kesehatan, maka istilah teknis yang digunakan adalah virus, bakteri, pola makan, suhu tubuh, dan sebagainya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Contohnya, sebab, karena, jika, dengan demikian, oleh karena itu, akibatnya. Yang keempat, menggunakan konjungsi kronologis. Contohnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. Yang kelima, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memperkirakan, memprihatinkan, menduga, menyimpulkan, berpendapat, berasumsi, dan mengagumkan. Yang keenam, banyak menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut pendapat, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif seperti sebaiknya, hendaklah, sebaiknya, harus, perlu, selain itu. Struktur artikel. Yang pertama yaitu tesis. Tesis merupakan pendapat dan opini umum yang meliputi pengenalan isu, masalah, atau pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas dalam artikel. Yang kedua, rangkaian argumen. Berupa sejumlah pendapat, opini, atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan. Bagian ini juga biasanya diperkuat oleh fakta dan data yang digunakan untuk memvalidasi argumen. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Memuat rekomendasi berupa solusi konkret dari penulis. Soal yang pertama, bacalah teks berikut. Demokrasi dibangun di atas daulat rakyat. Rakyatlah pemegang penuh kekuasaan pemerintah. Anggota parlemen hanyalah wakil rakyat. Lembaganya pun disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tidak lebih, tidak kurang. MPR yang pada masa lalu pemegang tertinggi kedaulatan rakyat pun hanyalah tempat rakyat bermusyawarah. Presiden, gubernur, wali kota, bupati bersama para wakilnya semua dipilih rakyat sebagai mandataris rakyat. Rakyat itulah pemegang saham kekuasaan. Berdasarkan cuplikan tersebut, rakyat adalah A. Pemilik negara, B. Pencipta demokrasi, C. Pemegang kekuasaan negara, D. Objek kekuasaan di suatu negara, E. Sekumpulan orang yang berhak memilih pemimpinnya. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. 5 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya C. Pemegang kekuasaan negara. Karena pada kalimat pertama tertulis rakyatlah pemegang penuh kekuasaan pemerintah. Dan kalimat yang terakhir, rakyat itulah pemegang saham kekuasaan. Jadi jawabannya adalah C. Pemegang kekuasaan negara. Soal yang kedua, bacalah teks berikut. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah disetujui bersama DPR dan pemerintah pada 5 Oktober 2020. Respons publik begitu keras menolak bailout ini. Apalagi drama mengenai jumlah halaman UU Cipta Kerja yang beragam menambah kegemasan publik atas keberadaan UU ini.
Saat ini, secara prosedural, UU Cipta Kerja tengah menanti pengesahan oleh Presiden dan pengundangan melalui Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya berlaku dan mengikat semua pihak. Diprediksi, proses administrasi ini tidak membutuhkan waktu lama, berhubung sejak awal Presiden menginginkan kehadiran UU ini. Cuplikan tersebut menginformasikan: A. Kontroversi pengesahan undang-undang. B. Pentingnya pengesahan undang-undang. C. Prosedur pengesahan undang-undang. D. Keinginan Presiden terhadap pengesahan undang-undang. E. Keberadaan suatu undang-undang yang pro dan kontra. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. 5 detik dimulai dari sekarang. Jawaban soal nomor 2 adalah D. Keinginan Presiden terhadap pengesahan undang-undang. Hal ini terbukti pada kalimat terakhir, yakni proses administrasi ini tidak membutuhkan waktu lama, berhubung sejak awal Presiden menginginkan kehadiran UU ini. Pilihan jawaban A, B, C kurang tepat, dikarenakan pada teks tidak dijelaskan secara jelas mengenai kontroversi pengesahan undang-undang, pentingnya pengesahan undang-undang, prosedur pengesahan undang-undang. Pilihan E kurang tepat, dikarenakan pada teks hanya dijelaskan kontra keberadaan suatu undang-undang, tidak dijelaskan mengenai pro-nya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah D, keinginan Presiden terhadap pengesahan undang-undang. Bacalah teks berikut ini. Terlepas dari apapun yang menjadi analisis dari data dan fakta yang telah diungkapkan, sungguh layak kasus ini menjadi terang benderang dan harus dibawa ke pengadilan untuk dituntaskan. Jika tidak, maka akan terulang kisah kelabu yang selalu muncul di saat genting. Pada kasus rusuh di depan Bawaslu menolak hasil Pilpres 2019 dan penolakan UU KPK, kasus hukumnya tak pernah dituntaskan. Padahal ada korban jiwa dalam kerusuhan tersebut. Yang harus dibawa ke pengadilan adalah, saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. 5 detik dimulai dari sekarang. Jawaban soal ketiga adalah A, kasus kerusuhan. Hal ini terbukti pada kalimat ketiga, yakni pada kasus rusuh di depan Bawaslu menolak hasil Pilpres 2019 dan penolakan UU KPK, kasus hukumnya tak pernah dituntaskan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, kasus kerusuhan. Soal yang keempat, bacalah teks berikut ini. Saya tak tahu kepada siapa harus berterima kasih. Apakah kepada tuan dan puan yang mewakili anak negeri atau penguasa negeri, anak terhadap mereka atau terhadap mereka yang mengeruk uang di negara ini. Terperangah kami menyaksikan kehebatan tuan dan puan dalam menentukan prioritas. Ketika pandemi menjadi sorotan dunia dan upaya merendahkan lajunya serta mengatasi krisis ekonomi yang menyertainya, menempati prioritas di berbagai negeri. Tuan dan puan justru berhasil menciptakan kerumunan dalam jumlah besar. Yang dimaksud tuan dan puan adalah A. Pemerintah, B. Parlemen, C. Menteri, D. Rakyat, E. Pemimpin. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. 5 detik dimulai dari sekarang. Jawaban soal keempat adalah B. Parlemen. Dikarenakan parlemen adalah bagian legislatif yang mewakili rakyat dan menentukan prioritas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Parlemen. Soal yang kelima, bacalah teks berikut. Ada setidaknya 2 sebab mengapa orang di desa semakin miskin. Yang pertama, karena sudah begitu lama strategi kebijakan pembangunan desa memang tidak memosisikan warga desa sebagai pemegang kedaulatan atas sumber daya yang mereka miliki. Desa hanya dilihat sebagai objek dari kebijakan pusat. Yang kedua, karena sebab pertama terjadi pergeseran penguasaan atas sumber daya yang dimiliki desa. Kepemilikan dan pengelolaan sumber daya diambil alih oleh segelintir elit dan pemilik modal. Cuplikan tersebut dapat direfleksikan dengan pernyataan sebagai berikut. A. Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada warga desa. B. Kehidupan di desa harus mendapat perhatian besar dari seluruh warga. C. Persaingan ekonomi harus berpihak pada kehidupan di perdesaan. D. Penguasaan sumber-sumber ekonomi harus dipegang sepenuhnya oleh warga desa. E. Kemiskinan warga desa disebabkan oleh pola hidup warga desa itu sendiri. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. 5 detik dimulai dari sekarang.
Jawaban soal kelima adalah A. Kebijakan pemerintah harus berpihak pada warga desa. Hal ini dibuktikan bahwa pada teks dijelaskan ada dua sebab mengapa orang di desa miskin. Salah satunya adalah strategi kebijakan pembangunan desa tidak memposisikan warga desa sebagai pemegang kedaulatan atas sumber-sumber daya yang mereka miliki. Desa hanyalah dilihat sebagai objek dari kebijakan pusat. Berdasarkan sebab tersebut sudah sangat jelas bahwa kebijakan pemerintah harus berpihak pada warga desa agar dapat mengatasi kemiskinan yang terjadi di pedesaan. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 5 adalah A. Sekian mengenai materi beserta soal dan pembahasan tentang artikel. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.